Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad an-nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio dan TV Silaturrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kepada para pendengar yang berada di jalan menuju pulang atau yang berada di jalan menuju ke tempat yang mereka tuju. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Anda sampai di tempat tujuan dengan sehat walafiat insyaallah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak salah pada hari ini siswa-siswa SMA melakukan ujian akhir. UN ya, ujian nasional. Jadi dari tempat ini saya doakan dan kami semua doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai kelulusan yang sangat baik kepada para siswa-siswa sekalian, teristimewa kepada para ibu-ibu yang lagi menanti dengan cemas di rumah. Jangan lupa untuk tidak berhenti mendedahkan tangan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala memudahkan dalam ujiannya. Dan Allah taala memberikan dengan hasil yang sangat baik. Sebab sekalipun sampai di mana usaha kita, doa tetap jangan kita lupakan. Apalagi di saat sekarang ini adalah ba'dal asar, di mana waktu asar itu terjadi pergantian para malaikat yang mencatat, menjaga kepada kita, ya, yang Allah taala menyatakan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Itu sesungguhnya kepada kalian itu ada penjaga-penjaga yang Allah taala tempatkan sebagai perekam-perekam. Dan menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi pergantian pada waktu subuh dan waktu asar. Jadi ketika waktu asar, para malaikat ini yang meninggalkan kita naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah taala. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Bukan Allah taala bertanya karena Allah tidak mengetahui. Allah ingin membanggakan hambanya kepada para malaikat. Maka tentunya malaikat ini akan menjawab, ya Allah, dia lagi mendoakan anaknya yang lagi ujian. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak akan terima doa kita? Ketika malaikat ini kembali, dilihat hamba Allah ini lagi menadahkan tangan kepada Allah untuk kelulusan anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada mereka-mereka yang lagi mengikuti ujian dan mendapat nilai yang baik dan menjadi hamba-hamba Allah yang berguna, bermanfaat kepada agamanya dan kepada bangsanya. Amin insyaallah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang 3 karakter manusia di dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Dan ayat ini ayat ini terdapat di dalam surah Az-Zumar. Namun hamba Allah yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sekalian, alaika bitaqwallah. Lekatkanlah selalu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah. Fa innahu jima'un kullul khair. Karena ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun semua kebaikan. Menghimpun kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Saya kira semua kita menginginkan kehidupan yang baik. Menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita. Menginginkan kebaikan dalam rumah tangga kita.
Allah Ta'ala nyatakan alaika bitaqwallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan alaika bitaqwallah. Lekatkan, wajibkan kepada dirimu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berbicara tentang taqwallah atau ketaatan kepada Allah lebih dari 120 ayat di dalam Al-Quran. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala sebelum menerangkan tentang 3 karakter manusia ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dulu kepada kita supaya kita jangan lupa cepat berpijak. Dan ayat ini sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati thalath. Dia Allah yang menciptakan kalian, yakhluqukum fi butuni ummahatikum, di dalam rahim ibu-ibumu. Sebelum Allah Ta'ala menerangkan tentang 3 karakter manusia, maksudnya supaya manusia itu tahu dari mana dia didatangkan oleh Allah, bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dia Allah Ta'ala lahirkan sebagai seorang bayi di dalam kehidupan ini. Tadinya Allah Ta'ala rendam kita di dalam rahim. Dan Allah Ta'ala menyatakan Allah menyusun rongga-rongga badan kita, organ-organ kita di dalam 3 kegelapan. Masya Allah, subhanallah. Dalam 3 kegelapan. Kita berdiam diri dalam kegelapan aja, kita gak bakal kuat. Lebih daripada 2-3 jam gak bakal kuat. Apalagi ketika kita bekerja dalam kegelapan. Ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan saraf-saraf, tulang belulang, segala-galanya disusun oleh Allah, rongga-rongga badan kita, organ-organ tubuh kita di dalam 3 kegelapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ini, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Yang demikian itu adalah Tuhanmu. Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu yang menciptakan kalian. Ataina yang menciptakan kita semua. Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu artinya yang demikian yang menciptakan kita di dalam 3 kegelapan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan rabbukum. Ya, Tuhanmu yang menghidupkan engkau, yang menjaga kehidupanmu, yang memberikan kehidupan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Di tangannya segala kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka tidak ada Tuhan melainkan Dia, fa anna tusrafun. Apalagi yang akan menjadikan kalian berpaling daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan. Jadi sesudah Allah Ta'ala terangkan siapa kita, bagaimana kita diciptakan oleh Allah, dan siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan, dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan karakter manusia yang pertama. Subhanallah. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian wahai manusia akan mengambil tindakan pembangkangan kepada Allah, kufur. Kufur ini adalah pembangkangan. Ya. Karena kufur ini macam-macam. Ada manusia-manusia yang dia kufur di dalam ibadah. Dia beriman kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah yang menciptakan dia. Dia yakin akan kebesaran Allah. Tapi dia kufur dalam ibadah. Artinya dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau salat. Atau kadang-kadang dia salat Senin Kamis. Ya, kadang-kadang hatinya lagi senang dia salat. Atau mungkin dia lagi terdesak dia salat. Sesudah itu dia diamkan. Itu tindakan kufur. Kufur dalam ibadah. Dia belum kufur dalam akidah, tapi dia kufur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kufur ini pembangkangan. Jadi lawannya syukur kepada Allah itu adalah kufur. Lawannya iman itu adalah musyrik. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan
Apa dia mengambil kufur di dalam akidah atau dia kufur dalam ibadah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Kalian wahai manusia, ya sesudah Allah taala ceritakan Allah yang menciptakan kita di dalam kegelapan, 3 kegelapan dalam rahim ibu-ibu kita. Kemudian Allah taala menyatakan yang menciptakan yang demikian itu adalah Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Mau ambil tindakan kufur, pembangkangan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa innallaha ghaniyun ankum." Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa innallaha ghaniyun ankum," sesungguhnya Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Padahal di ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita sekalian. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In yasha yudhibkum ayyuhan nas. Kalau Allah taala ingin mengenyahkan engkau dari peredaran hidup. Kalau Allah taala ingin menghilangkan Anda dari perputaran hidup. Wa ya'ti bi akhirin. Dan Allah taala datangkan lagi yang lain bagi Allah itu. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Bagi Allah itu sangat mudah. Tapi subhanallah, Allah itu maha pengampun. Rahmah Allah itu selalu terbuka. Berapa banyak orang yang kufur kepada Allah? Artinya dia membangkang kepada Allah. Bertahun-tahun. Mungkin 2 tahun yang terakhir dia tobat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima tobatnya. Dihapus dosa kekufurannya. Tapi hamba Allah yang mulia, jangan kita berpikir lebih baik kita waktu muda-muda kufur aja dulu. Nanti mendekati mati, itu artinya faktor kesengajaan, seakan-akan kita akan mendahului takdir Tuhan. Bahwa kita pikir kita bakal sampai umur yang tua, kita nggak tahu. Mungkin kita keluar dengan sepeda motor, dengan mobil, ditabrak orang, meninggal di jalan. Karena kematian itu di tangan Allah Ta'ala. Umur itu tiap hamba Allah yang ketika dihembuskan roh kepadanya, itu sudah tercatat umurnya berapa kilo beras dia akan habiskan dalam umurnya sebelum dia meninggal dunia, berapa liter air dia akan minum sebelum dia meninggal dunia, itu semua sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jadi ada kelompok yang pertama suka mengambil tindakan pembangkangan kepada Allah. Dia tahu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia akan menghadapi kematian. Ya, sebelum mati biasanya dia Allah Taala menyatakan wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Ada orang dihantarkan Allah sampai dewasa. Sesudah dewasa dia mendekati tua diwafatkan oleh Allah Taala. Ada yang Allah Taala hantarkan sampai dia pikun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, wa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kita mau ngambil tindakan kufur, Allah itu Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala yarda li ibadihil kufur. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat tidak ridha, tidak senang, tidak menyukai orang yang mengambil tindakan pembangkangan kepada Allah. Saya berikan contoh yang sangat simpel aja. Ketika Anda bekerja di satu perusahaan, Anda Masya Allah mentaati jam masuknya sekian, jam keluarnya sekian, pekerjaan ini yang Anda harus selesaikan, Anda taat luar biasa. Kalau Anda melakukan pembangkangan kepada perusahaan tersebut, Anda akan dikeluarkan dan Anda tahu risiko tersebut. Kita tahu risiko tersebut. Ketika kita dikeluarkan, kita kehilangan pekerjaan. Ini hanya pekerjaan yang memberikan gaji kepada kita, tidak memberikan organ tubuh, tidak memberikan pandangan mata, tidak memberikan otak, hanya memberikan gaji yang sekedar untuk kita menyambung kehidupan kita dalam soal materi, makan, minum, nyewa rumah. Kita taat kepada perusahaan. Coba kalau Anda melakukan pembangkangan. Tapi ada di dalam kehidupan ini manusia terlalu berani melakukan pembangkangan kepada Allah. Dan pembangkangan ini dalam segala bidang. Subhanallah. Allah Ta'ala katakan, silakan nikmati pembangkangan.
Ya, Allah Ta'ala katakan nikmati. Tamatta' bi kufrika qalilan, kata Allah. Nikmati pembangkanganmu itu hanya pendek. Pendek, subhanallah. Qalilan, sedikit. Mau berapa lama kita membangkang kepada Allah? Coba kira-kira kita hidup dari mulai lahir sampai kita umur 10 tahun, kita masih belum ada kewajiban apa-apa dari Allah Ta'ala. Kita enak bermain, menikmati hidup kita. Ya, mungkin sampai kita umur 20-25 tahun, 25 tahun, kita baru menyelesaikan sekolah. Mungkin orang itu baru mulai nikmati ketika dia mulai bekerja, dia merasa nikmatnya mendapat income, ya, nikmat yang bisa membeli mobil dari 25 tahun. Sampai 65 tahun, itu berapa? 40 tahun. 65 tahun biasanya makanannya mulai terbatas, salah makan sakit. Ya, lutut mulai sakit-sakit, mata mulai kabur. Jadi sangat terbatas. Kalau kita akan kufur kepada Allah, Allah Ta'ala menyatakan tamatta' bi kufrika qalilan. Silakan nikmati pembangkanganmu tapi pendek. Nah, ini orang yang pertama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wala yarda li ibadil kufur. Tapi Allah sangat tidak ridha kepada orang yang mengambil sikap pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, ini kebalikan dari pembangkangan. Tapi kalau Anda pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, kita taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bakal senang kepadamu. Jadi itu kelompok yang pertama. Karakter manusia yang pertama yang Allah Ta'ala berikan gambar. Manusia-manusia yang lupa tempat berpijak dan mengambil tindakan kufur kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada karakter yang kedua yang Allah Ta'ala terangkan di ayat ini. Dan ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap sebagai pembangkangan kepada Allah. Karakter yang kedua ini 50-50. 50-50. Ya, setengah-setengah. Terkadang dia beriman kepada Allah Ta'ala, terkadang dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia beriman kepada Allah? Kapan dia pandai untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala menerangkan di ayat ini. Ada karakter manusia yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Ada manusia-manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ketika dia didera dengan satu musibah, ketika dia dibenturkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu musibah. Nah, musibah ini macam-macam. Seorang yang ekonominya sangat pas-pasan, ya, kadang-kadang ingin menyekolahkan anak, tidak mampu, tidak kuat. Itu juga termasuk benturan musibah dari Allah Ta'ala, cobaan dari Allah Ta'ala. Dan jangan berpikir bahwa hanya orang yang fakir yang dianggap cobaan. Orang yang kaya raya juga itu cobaan dari Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala mencobai seseorang itu dengan kemiskinan. Ada Allah Ta'ala mencobai dia dengan harta yang berlimpah ruah. Untuk Allah Ta'ala melihat bagaimana yang dilakukan dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di ayat ini Allah Ta'ala menerangkan tentang ada karakter 50-50. Bentuk yang kedua. Kenapa saya katakan karakter 50-50? Di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan ketika dia dibenturkan Allah dengan cobaan. Cobaan ini macam-macam. Atau mungkin dia sakit. Dari dokter ke dokter, ya, terkadang ada dokter yang tidak memberikan harapan kepadanya. Tapi subhanallah, dia jadi pintar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pintar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sakitnya dia menjadi pintar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Justru itu di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Ketika dia dibenturkan dengan satu musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah Ta'ala berikan cobaan. Dia jadi pintar menadahkan tangan kepada Allah. Mungkin
ketika sakitnya siang dan malam dia berdoa kepada Allah. Dan ada orang ketika dia sakit, dia berdoa, dia bernazar. Kalau nanti saya sembuh, saya akan saya akan umrah, atau kalau saya sembuh, saya akan bangun masjid, atau kalau saya sembuh, saya akan bagi beras kepada seluruh orang kampung. Itu Rasulullah SAW mengingatkan, nazar itu adalah ibadahnya orang-orang yang bakhil. Artinya dengan kalimat yang lain, kalau dia nggak sembuh, dia nggak mau berbuat baik. Jadi seakan-akan mau barter dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tapi kalau kita sudah nazar, kita harus lunasi nazar kita. Seseorang ketika dia bernazar, dia hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib untuk membayarnya. Nazar apa aja? Umpama dia nazar, kalau saya sembuh saya akan bangun masjid. Kalau dia sembuh, itu wajib baginya, dia harus membangun masjid. Tapi Rasulullah mengingatkan, nazar itu adalah ibadah orang-orang yang bakhil. Sama dengan kita kira-kira, kalau anak saya lulus, saya mau bagi-bagi beras kepada orang kampung. Sama kan dengan kalimat, kalau anak saya tidak lulus, yang nggak ada beras yang akan saya sedekahkan. Sama kan? Jadi artinya seakan-akan setengah memberikan syarat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, luluskan anak saya, baru saya bagi beras kepada orang kampung. Justru itu Rasulullah SAW mengingatkan, nazar itu adalah ibadah orang-orang yang bakhil. Nah, jadi ada orang yang dibenturkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu cobaan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan ketika dia mendapat cobaan, ya Allah, dia jadi pandai berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia pandai berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita perhatikan peringatan Allah Ta'ala ini supaya kita jangan masuk kepada kelompok ini. Artinya ketika kita butuh pertolongan Allah, kita tahu kebesaran Allah. Kita tahu kemampuan Allah. Jadi ada manusia-manusia yang begitu. Dia tahu kemampuan Allah. Ketika dia sakit, dia mendatangkan tangan kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, jadi ketika dia dalam keadaan musibah, di tengah-tengah menghadapi musibah, dia jadi pandai berdoa. Mungkin dia bangun di waktu malam, mungkin dia berzikir siang dan malam, mungkin dia bertahmid pagi dan sore, menadahkan tangan kepada Allah. Karena lagi kena musibah. Apa anaknya sakit? Apa dia yang sakit? Apa mungkin karena didera kemiskinan? Siang dan malam dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah, lepaskan aku daripada kemiskinan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini karakter yang saya katakan 50-50. Karena di Quran ini Allah Ta'ala menyatakan, Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Ta'ala rubah keadaannya, Allah Ta'ala sembuhkan dia. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala rubah keadaannya dari seorang yang sangat miskin, ya, sangat pas-pasan. Tiba-tiba Allah Ta'ala rubah kepadanya. Jangan kita lupa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha yarzuqu liman yasha' bighairi hisab. Subhanallah. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Bighairi hisab, tanpa bisa kita kira-kirakan, menghitung-hitung. Jadi artinya tiba-tiba berubah, berlimpah ruah. Subhanallah. Tapi ketika dia mendapat rezeki berlimpah ruah, ketika penyakitnya disembuhkan oleh Allah Ta'ala, atau dengan kalimat yang lain, keadaan yang tadinya dia dalam keadaan musibah, dirubah oleh Allah Ta'ala dengan nikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Artinya keadaannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Tsumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilai. Ketika Allah Ta'ala rubah keadaannya, lupa daratan. Kata Allah nasiya, makana yad'u ilai. Dia lupa. Nah, lupanya gimana? Subhanallah. Tadinya biasa wirid waktu pagi dan sore. Ya. Ketika sudah kaya raya, sudah lebih banyak repot ke arisan sana, arisan sini, dari mall sini ke mall sana. Ini sangat common terjadi.
Dan jauh-jauh hari ini sebelum ada mall, Allah Ta'ala udah ingatkan ini dalam Al-Quran kepada kita sekalian. Jadi pada waktu dia susah, waktu dalam keadaan musibah, Masya Allah, lidahnya basah dengan zikrullah. Siang dan malam dia pandai mendedahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Quran dia baca waktu pagi dan sore. Tapi sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah keadaannya, apa yang terjadi? Allah Ta'ala katakan nasia. Dia lupa tempat berpijak, lupa daratan. Subhanallah. Dan banyak dalam kehidupan kita seperti ini. Malahan banyak seperti ini karena di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan la haula wala quwata illa billah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Tsumma idza khawwalu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilai min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi." Kemudian dia menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah Ta'ala. Artinya tandingan-tandingan dalam hukum Allah. Saya berikan contoh begini. Mungkin ketika dia masih susah, ya, baru selesai sekolah, aktif di politik, aktif di partai, Masya Allah, diangkat keadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat proyek sana, proyek sini, Masya Allah, terbuka ekonominya. Pindah di rumah yang sangat indah. Ketika ada satu saat, Subhanallah, ayat Allah diterjemahkan menurut kemauannya dia untuk menguntungkan politiknya dia, untuk menguntungkan partainya dia. Ini Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, "Ishtaruna bi ayatillahi thamanan qalila." Mereka menjual belikan ayat Allah dengan harga yang murah. Ini termasuk yang Allah Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran. Wa ja'ala lillahi andadan. Mereka mengada-adakan tandingan-tandingan di dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan contoh aja begini. Banyak, saya mohon maaf, banyak beberapa ustadz, ulama yang mendeklarasikan tidak apa-apa kita umat Islam memilih orang Kristen menjadi pemimpin. Padahal di dalam Al-Quran, sebagaimana minggu yang lalu saya bawakan, di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Itu minggu kemarin kita bahas. Sudah jelas dalam Al-Quran. Ayat ini melarang. Tapi mereka mencari celah, mencari jalan untuk menghalalkan. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi. Mereka melakukan tandingan-tandingan hukum Allah Ta'ala. Apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, mereka katakan, oh ini halal. Keadaan sudah berubah. Sekarang zaman demokrasi. Subhanallah, subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Liyudilla an sabilihi. Untuk menyesatkan yang lain-lain dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya dirinya hanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah Allah Ta'ala rubah keadaannya. Tadinya mungkin dia pintar ke masjid, Masya Allah. Dia mengikuti ayat-ayat Allah dengan baik. Ya, dia banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia takut kepada Allah Ta'ala. Tapi terkadang karena faktor politik, terkadang karena faktor materi, terkadang karena faktor posisi, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan tidak berarti baginya. Ini yang Allah Ta'ala menyatakan, liyudilla an sabilihi. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi. Mereka adakan tandingan-tandingan dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun hukum Allah itu nggak bisa ada yang bisa menandingi. Tidak bisa. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan. Dan ini kelompok ini juga, subhanallah, yang saya katakan 50-50. Jadi 50-50 kenapa? Tadinya dia beriman dengan baik. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Sesudah dia mendapat posisi, sesudah Allah Ta'ala rubah keadaannya kepada yang lebih baik, sebagian ayat-ayat Allah dia kufur. Ini yang Allah Ta'ala menyatakan, tamatta' bi kufrika qalilan.
Jadi Allah Ta'ala juga menganggap kelompok ini sebagai kelompok pembangkang. Jadi kalau kita hanya pandai berdoa ketika kita susah, hanya pandai berdoa ketika kita butuh, hanya pandai berdoa ketika kita dalam musibah, tapi sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah keadaannya, nasiya maka yadu. Dia lupa ketika dia menadahkan tangan kepada Allah dengan serius, dengan air mata. Subhanallah. Hamba Allah yang mulia. Seorang itu ketika dia berdoa dan dia meneteskan air mata, itu tidak main-main. Sebab ketika dia berdoa meneteskan air mata itu luar biasa, tidak main-main. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk tidak memberikan permintaan kepada orang yang menadahkan tangan kepada Allah dan telah meneteskan air matanya, mencucurkan air matanya. Dan sering terjadi kepada kita. Mungkin hamba Allah yang mulia, ketika seorang di dalam keadaan yang sulit benar dalam kehidupannya, anaknya sakit, beli obat tidak punya. Biasanya itu ketika dia menadahkan tangan kepada Allah, paling mudah air matanya menetes. Itu Masya Allah. Coba kita biasakan ketika kita dalam keadaan senang, gembira, leluasa, dalam keadaan Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, biasakan tadahkan tangan kepada Allah. Dan usahakan supaya air mata itu bisa menetes. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, subhanallah, hamba Allah yang mulia. Ini bentuk-bentuk manusia seperti ini sangat berbahaya. Allah Ta'ala yang gambarkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengingatkan, artinya orang yang ada saatnya dia beriman, ada saatnya dia kufur kepada Allah Ta'ala. Dan memang terkadang hamba Allah yang mulia, terkadang seorang itu ketika diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lupa tempat berpijak. Tidak semua. Karena ada kelompok yang ketiga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji karakter mereka di ayat ini. Subhanallah. Justru itu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah ingatkan kepada kita sekalian. Sering saya membawa tentang hadis qudsi ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, ya ibni Adam tafarraq li ibadati. Wahai anak Adam, dekatkanlah dirimu di dalam peribadanmu kepadaku. Artinya di dalam kondisi bagaimanapun yang kita hadapi, selalu kita dekatkan diri kepada Allah. Dan mestinya hamba Allah yang mulia, logikanya, ketika Allah Ta'ala telah rubah keadaan kita, agak lebih leluasa, agak comfortable, sudah mulai punya kelebihan, pindah di rumah yang lebih besar, anak-anak disehatkan oleh Allah Ta'ala, mestinya pada saat itu kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menyatakan, ketika seorang hamba Allah, yang Allah Ta'ala menyatakan, ya ibni Adam tafarraq li ibadati, amla qalbaka ghinan. Nanti aku penuhi hatimu dengan kepuasan. Ini Masya Allah, hamba Allah yang mulia. Berapa banyak manusia yang kaya raya, hidup di rumah bagaikan istana, tapi hatinya tidak pernah puas. Dan dia seakan-akan tersiksa dengan hati yang tidak pernah puas. Berapa banyak para pejabat-pejabat dengan kondisi kehidupan yang Masya Allah, dia dihormati. Apapun yang dia mau, dia dapatkan. Karena pejabat, dia diistimewakan. Kemana-mana dia dielu-elukan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat rasa kepuasan dalam hatinya, itu sangat berbahaya. Kebalikannya dari ini, Allah Ta'ala terangkan di dalam hadis qudsi ini. Allah Ta'ala menyatakan, amla qalbaka ghinan wa amla yadaka rizkan. Aku penuhi tanganmu, aku penuhi hatimu dengan kepuasan. Ketika Allah memberikan kepuasan dalam hati kita, Masya Allah, hidup kita bakal sangat tenang. Jiwa kita keseluruhannya merasa puas. Kita duduk merasa enak. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala merasa enak. Ketenangan itu datang dari Allah Ta'ala. Di ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, wa anzalallahu sakinatahu fi qulubil mu'minin. Allah Ta'ala mendatangkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman.
Justru itu di hadis qudsi ini Allah Ta'ala menyatakan, nanti aku penuhi hatimu dengan kepuasan. Hanya satu yang diminta oleh Allah Ta'ala. Biasakan dirimu dalam kondisi apapun juga, bagaimanapun juga. Dekatkan dirimu kepada Allah. Sibukkan dirimu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan memenuhi hati kita dengan kepuasan. Amla qalbaka ghinan. Allah Ta'ala katakan, nanti aku penuhi hatimu. Aku curahkan, aku tumpahkan ke dalam hatimu rasa kepuasan. Masya Allah. Kepuasan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibarter. Karena di ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi itu jelas Allah Ta'ala mendatangkan kepuasan dan ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya Allah Ta'ala menyatakan, ya ibni Adam, wahai anak Adam, jangan jauhkan dirimu daripadaku. Jangan engkau lalaikan ibadahmu kepadaku. La tuba'id minni. Karena Allah Ta'ala menyatakan, amla qalbaka faqran, nanti aku penuhi hatimu dengan rasa ketidakpuasan, rasa faqran, rasa kurang, selalu merasa kurang. Ada hamba Allah yang mulia, bukan sedikit terjadi. Ada manusia-manusia yang hidup di dalam rumahnya yang begitu indah, tapi dia kesepian di dalam rumahnya, baik laki ataupun perempuan. Ketidaktenangnya di dalam rumahnya, keresahan di dalam kehidupannya. Karena Allah Ta'ala menyatakan, amla qalbaka faqran wa amla yadaka syughlan, dan ini lebih berbahaya, dan aku penuhi kehidupanmu dengan kesibukan. Aku penuhi kehidupanmu dengan kesibukan. Berapa banyak hamba Allah yang mulia? Ada mungkin, subhanallah, subhanallah. Saya membaca satu artikel luar biasa. Ketika seorang menceritakan, sekali waktu dia berada di Jawa Tengah, ketika hari Jumat kebetulan dia ada keperluan naik becak, ketika dia akan membayar kepada tukang becaknya menolak. Dipaksa-paksa apa kurang? Tukang becaknya katakan tidak. Ini cara saya untuk bersedekah tiap hari Jumat. Tukang becak, subhanallah. Tukang narik becak. Dia katakan karena dia tidak mempunyai penghasilan cukup untuk bersedekah, maka tiap Jumat dia niatkan siapa aja yang naik becaknya itu gratis sebagai satu sedekah. Masya Allah. Luar biasa. Dan dalam cerita ini dia sangat tertarik sehingga dia datangi mencari tahu tukang becak tersebut dan dia hajikan kedua-duanya. Nah ini kalau Allah Ta'ala takdirkan seorang hamba Allah yang akan berangkat ke Baitullah, ini yang Allah Ta'ala menyatakan, amla qalbaka ghinan wa amla yadaka rizqan. Dia mendapat rezeki untuk berangkat umrah dari hamba Allah ini. Hanya naik becaknya sekali aja, tidak bayar. Masya Allah. Tapi ada manusia yang berlimpah ruah hartanya. Tiap mau berangkat umrah, ada aja masalahnya, nggak jadi-jadi. Allah Ta'ala menyatakan, amla yadaka syughlan. Aku Allah akan penuhi kehidupanmu dengan kesibukan. Ada aja kesibukannya. Hatta mau jalan ke masjid, sudah nggak sempat. Mendengar adzan, ada aja kesibukannya. Na'udzubillah. Ya Allah, ya Rabb. Padahal tadinya dia pandai menedahkan tangan kepada Allah. Begitu dengar adzan dia datang ke masjid. Tapi ketika dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin apa dia jadi politisi, apa dia jadi saudagar yang kaya, apa dia jadi pejabat. Khalas. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, maka Allah penuhi tangannya dengan kesibukan. Karena apa? Mulai menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam ayat ini. Subhanallah, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi. Dia lupa daratan, lupa tempat berpijak. Dia lupa tadinya dia sering menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu Allah Ta'ala rubah keadaannya, lupa tempat berpijak.
Begitu dia lupa tempat berpijak, apa Allah Ta'ala nyatakan dalam hadis qudsi ini? Amla yadaka syughlan. Maka aku, Allah, akan penuhi kehidupannya dengan kesibukan. Sibuk, luar biasa sibuk. Hatta mungkin mau pulang ke rumah itu sibuk. Jam 12 malam, 11 malam, dari mana? Rapat. Mungkin. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Justru itu jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran. Jangan kita masukkan hidup kita kepada manusia yang 50-50 semacam ini. Pandai berdoa ketika dia didera musibah. Pandai berdoa ketika dia lagi dalam keadaan yang sangat fakir, pas-pasan. Tapi begitu Allah Ta'ala rubah keadaannya, nasiya ma kana yad'u ilaih. Dia lupa ketika dia menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi. Kemudian bukan hanya sampai situ. Dia menciptakan tandingan-tandingan hukum Allah Ta'ala. Dan banyak dalam kehidupan kita. Baik politisi, baik pejabat, baik cendekiawan. Selalu untuk kepentingan mereka. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dan terkadang ada juga ustadz yang demikian. Subhanallah. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jauh-jauh hari sebelum keadaan ini terjadi, Allah Ta'ala telah ingatkan dalam Al-Quran. Ini di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala golongkan mereka dengan pembangkangan kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menyatakan, tamatta' bikufrika qalilan. Silahkan nikmati kekufuranmu itu yang hanya sedikit. Qalilan. Tamatta' bikufrika qalilan. Nikmati kekufuranmu, pembangkanganmu. Qalilan, hanya dalam waktu yang pendek. Terkadang, saya mohon maaf, apa dia pejabat? Ya, apa dia pedagang? Corporation, ya. Corporate artinya perusahaan yang besar. Ketika rapat, Anda sebagai mungkin marketing manager, atau Anda mungkin sebagai general manager, ketika rapat karena berpikir polisinya perusahaan ini lebih penting daripada panggilan Allah Ta'ala untuk salat. Subhanallah. Berhenti. Hentikan rapatnya. Balik kepada Allah Ta'ala. Karena yang menggerakkan roda rizki kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjalankan organ-organ tubuh kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hadis yang lain diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang engkau lakukan ketika hambamu lupa tempat berpijak? Allah Ta'ala katakan, aku berikan kepadanya musibah, penyakit atau satu musibah. Sebab biasanya kita kalau sudah mendapat penyakit, itu Masya Allah, yang tidak tahu bertasbih jadi pintar bertasbih. Yang biasanya tidak tidur dengan Al-Quran, dia mulai tidur dengan Al-Quran. Yang biasanya tidak pandai berzikir kalau akan tidur, dia mulai pandai berzikir akan tidur. Kenapa? Apalagi penyakitnya mulai agak parah, bayangan maut mulai datang kepadanya. Dia tahu tentang kebesaran Allah. Dia tahu tentang kekuasaan Allah. Jadi Allah Ta'ala berikan musibah berupa penyakit. Karena biasanya kita kalau sudah sakit, apalagi sakitnya agak parah, apalagi berbulan-bulan, kita akan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba kita biasakan, justru itu Rasulullah mengingatkan kepada kita. Ketika kita lagi dalam keadaan senang, ketika kita dalam keadaan nikmah, ketika kita dalam keadaan leluasa, perbanyaklah kita menadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dikenal oleh penduduk langit, oleh malaikat. Nanti ketika kita susah menadahkan tangan kepada Allah, Allah tahu hambanya ini yang selalu menadahkan tangan kepadanya. Karena Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku. Jangan kita mencari Allah Ta'ala kayak manusia-manusia yang 50-50 tadi. Ya.
Pandai berdoa ketika dia susah, ketika dalam keadaan musibah. Ketika Allah Ta'ala membalikkan keadaannya, dia hidup dalam keadaan nikmat, nasya, dia lupa tempat berpijak. Lupa tadinya dia pandai merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, tamatta' bi kufrika qalilan, innaka min ashabin nar. Silakan nikmati pembangkanganmu yang hanya waktu pendek. Seorang pejabat, dia membangkang kepada Allah, berapa lama dia mau jabat? Akan duduk di jabatannya. Coba. Seorang yang berkuasa, dia akan membangkang, mempermain-mainkan hukum Allah. Ya. Kadang-kadang dia melakukan satu tandingan-tandingan untuk menyaingi hukum Allah Ta'ala. Ini dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan. Wa ja'ala lillahi andadan. Dia adakan tandingan-tandingan dalam hukum-hukum Allah. Allah Ta'ala menyatakan, tamatta' bi kufrika qalilan. Silahkan Anda nikmati pembangkanganmu kepada Allah Ta'ala, tapi waktu pendek. Tapi Allah Ta'ala menyatakan di ayat ini, hati-hati. Karena yang begini-begini, risikonya sangat besar. Innaka min ashabin nar. Ya Allah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita berbicara tentang neraka. Mungkin kita berpikir masih jauh di akhirat. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan kepada kita dan mendoakan kalau ada yang meninggal dunia, Allahumma ja'al kubrahu rawdah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga. Ya Allah, jangan engkau jadikan la taj'al kubrahu min khufratin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu daripada lubang api neraka. Nah, kita dalam kubur ini ribuan tahun, ratusan tahun. Kita hidup di dunia ini paling-paling 70, 80 tahun. Taruhlah anggap 90 tahun. Tapi dari 70 ke 90 tahun itu makannya udah terbatas. Salah makan sakit, minum sudah terbatas. Jalan ke sana sudah nggak bisa, jalan ke sini udah nggak bisa. Lenggang sedikit lututnya sakit. Subhanallah. Nah, ini kelompok yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan. Ini kelompok yang ketiga, Masya Allah. Allah Ta'ala memuji karakter mereka di dalam Al-Quran. Artinya kondisi bagaimanapun tidak mempengaruhi mereka. Dia susah, dia kaya, dia dalam keadaan kena benturan musibah, tetap dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak tinggalkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyediakan beberapa sarana kepada kita untuk berkomunikasi dengannya. Tinggal kita aja yang lalai. Tinggal kita aja yang kadang-kadang merasa waktu kita ini hampir-hampir tidak cukup. Karena Allah Ta'ala sudah penuhi hati kita dengan amla qalbaka fakran. Allah Ta'ala penuhi hatinya dengan rasa tidak puas, rasa kurang. Itu orang yang saatnya dia beribadah, ada saatnya dia lupa daratan. Menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Tapi ada manusia-manusia yang Masya Allah, dalam keadaan bagaimanapun selalu kalimatul ulya keluar dari bibirnya. Kalimatut tahmid keluar dari bibirnya. Kalimatut takbir keluar dari bibirnya. Saya katakan Allah menyediakan beberapa sarana untuk kita berkomunikasi selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana-sarana itu apa? Al-Quran. Seorang ketika dia membaca Al-Quran, dia berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Dan bukan hanya itu. Tiap huruf yang dia baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 10 fadilah. 10 pahala. Dan ketika dia mulai membaca Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan malaikat mengelilingi kepadanya. Hafadh bihimul malaikah. Itu. Ketika seorang hamba Allah, dia berdiri salat. Itu sarana dia berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan mungkin melepaskan atau terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi bagaimanapun juga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan kepada kelompok yang tiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ini karakter manusia yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan,
amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Subhanallah. Tapi ada manusia-manusia yang selalu dia itu berdiri menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada karakter-karakter manusia yang dalam kondisi apapun tidak mempengaruhi ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Allah? Apa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini? Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman. Ada mereka-mereka yang selalu berdiri di waktu malam. Dia hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita salat tahajud. Kadang-kadang mungkin dia membaca Al-Quran. Sajidan, raki'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah. Terkadang dia bersujud, terkadang dia berdiri. Karena yang dia harapkan adalah rahmat Allah dan takutnya, rasa takutnya, ketika dia akan meninggalkan dunia ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita akan meninggalkan kehidupan ini. Kemana para penguasa-penguasa yang lalu? Mereka telah berlalu. Mereka telah berada di alam barzah, alam kubur. Kemana mereka-mereka yang merasa dirinya berkuasa? Tinggal sejarah yang mencatat. Kemana orang-orang kaya raya yang tadinya nama mereka sering disebut? Tinggal sejarah yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada manusia kelompok yang ketiga. Kondisi ekonomi tidak mempengaruhi mereka untuk beribadah kepada Allah. Kondisi apapun tidak mempengaruhi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang mereka berdiri di waktu malam. Kadang mereka bersujud di waktu malam kepada Allah Ta'ala. Apa Allah Subhanahu wa taala menyatakan? Karena mereka menginginkan yarju rahmat rabbih. Yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Merasa ada rasa takutnya mereka tentang yaumul akhir. Dan mereka menginginkan yarju rahmat rabbih, menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menginginkan rahmat Allah Ta'ala. Untuk itu hamba Allah yang mulia, saudara-saudara sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita kepada kelompok yang ketiga, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kita berdiri menghadapkan wajah kita kepada Allah. Terkadang kita bersujud, menumpahkan, bermaghfirah, beristighfar kepada Allah, mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan aqrabu abdan, yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia bersujud. Justru itu di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan ada bentuk manusia yang kondisi ekonomi tidak mempengaruhi kepadanya. Benturan musibah tidak mempengaruhi kepadanya. Terkadang dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia berdiri menghadapkan wajahnya kepada Allah. Terkadang dia bersujud kepada Allah mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan takutnya kepada yaumul akhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita pada kelompok yang ketiga, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari dua kelompok tersebut, yang itu mengambil tindakan kufur dan yang 50-50, yang setengah-setengah. Kepada Allah saya mengharapkan maghfirahnya apabila ada yang salah. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.